Baiklah, kami dari kelompok 2 dari Etika Kebudayaan akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk agama, sosial, dan budaya. Kita mulai dari manusia sebagai makhluk agama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara kemampuan alami dianugerahkan hak dasar yang disebut hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan yang lain. Manusia juga memiliki suatu keluhuran dan martabat naluri. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut tentang masalah-masalah yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, pelaksanaan keberagaman akan terlihat dalam kehidupan sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam keberagamaan ini, manusia akan merasakan hidupnya menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk beragama. Tanpa agama, hidup manusia akan terasa hampa. Tanpa agama, hidup manusia akan buta tanpa arah tujuan. Maka penting bagi manusia memegang teguh kepercayaan terhadap agama yang dianutnya, agar hidupnya tidak menyimpan dari nilai-nilai moral yang berikut. Untuk manusia sebagai makhluk sosial akan dipresentasikan oleh Kasika. Berikutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia baru dapat dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya bila ia berada di dalam masyarakat Zoom question adalah kodrat. Artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja ingin memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia sebagai makhluk sosial keluarga menjadi kelompok pertama primer group, tempat meletakkan dasar kepribadian titik. Dalam keluarga terjadi proses atau sosialisasi, yaitu proses pengintegrasian individu ke dalam kelompok sebagai anggota kelompok yang memberikan landasan sebagai makhluk sosial, serta tanggung jawab individu sebagai anggota masyarakat memiliki hak asasi untuk berbuat, bertindak, dan berperilaku sesuai kehendak serta kebebasannya, tetapi juga terikat oleh norma, nilai, peraturan, dan hukum yang berlaku dengan agama yang diyakininya, serta segala perbuatan, tindakan, dan perilaku yang dilakukan yang berdampak pada dirinya sendiri maupun lingkungannya wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab ditanamkan dan dibina kepada tiap manusia. Yang berikut, manusia sebagai makhluk budaya akan dipresentasikan oleh teman kita, Nevianti Manginso. Kodrati artinya sejak lahir manusia menjadi makhluk yang paling sempurna karena dibekali oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, dan kehendak yang membedakannya dengan makhluk hewan sebagai makhluk budaya.
manusia hanya mampu mengembangkan diri dan budayanya apabila hidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungannya, manusia mempertimbangkan benar dan salah, baik dan buruk, serta yang bermanfaat dan tidak. Kebudayaan merupakan hasil belajar yang sangat bergantung pada pengembangan kemampuan manusia yang unik dalam memanfaatkan simbol, tanda-tanda, ataupun isyarat. Dengan demikian, kebudayaan itu hak paten manusia dalam konteks masyarakat maupun kelompok yang melalui proses belajar sesuai dengan kemampuan manusia sendiri. Kebudayaan melekat dengan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling keterkaitan, baik dengan perkembangan waktu maupun dengan lokasinya. Di muka bumi, perkembangan dan perkembangan dan kemajuan kebudayaan suatu masyarakat tidak lepas dari kemajuan yang dialami oleh masyarakat lainnya, di antara berbagai masyarakat yang saling mempengaruhi. Kesimpulan, dari materi tersebut, kami kelompok menyimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri, akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Dilanjutkan oleh Gladys. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan. Dari materi tersebut, kami kelompok menyimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri, akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dalam kelompok etnik, kekerabatan, maupun orang yang di luar kerabat. Dari hubungan-hubungan tersebut, tidak akan melepas dari sebuah interaksi sosial. Sebab, jika tidak adanya interaksi yang terjadi, maka hubungan di antara mereka tidak akan berlangsung. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, antara keduanya tidak akan terlepas. Manusia merupakan makhluk sosial dan budaya. Maka dari itu kita membutuhkan orang lain. Dan juga kita mempunyai budaya, adat yang sopan dalam berinteraksi sesama manusia. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati sesama kita manusia dengan mengikuti norma yang ada di masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai manusia sebagai makhluk agama dan sosial dan kebudayaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang bisa menonton ataupun membacanya.